Hype merilis pernyataan yang menolak tuduhan terhadap Kim Garam, Le Sserafim. Hype telah merilis pernyataan mereka mengenai tuduhan perundungan di sekolah terhadap Kim Garam, Le Sserafim. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Twitter resmi Source Music, Hype berbagi bahwa melalui penyelidikan mereka sendiri, semua tuduhan yang dibuat terhadap Kim Garam adalah palsu dan mereka akan mengambil tindakan hukum. Hype menulis, "Halo, ini Hype. Kami ingin memberitahu Anda tentang posisi kami terkait kecurigaan yang diajukan terhadap Kim Garam yang dikonfirmasi untuk debut sebagai anggota Le Sserafim, girl group dari Source Music, bawah Hype. Sejak kemarin, ada tuduhan yang dibuat terhadapnya di berbagai komunitas online, dan kami telah melakukan penyelidikan internal kami sendiri atas klaim ini. Hasil investigasi kami adalah sebagai berikut. Tuduhan yang memfitnah Kim Garam dengan jahat diedit dengan jahat untuk terlalu menekankan peristiwa yang terjadi saat dia berteman di masa-masa awal sekolah menengahnya. Bertentangan dengan klaim itu dikonfirmasi melalui pernyataan pihak ketiga bahwa Kim Garam sebenarnya adalah korban bullying sekolah seperti cyberbullying dan rumor jahat ketika dia masuk sekolah. Selain itu dipastikan bahwa konten yang diposting tidak benar, seperti bahwa dia adalah seorang trainee di agensi lain atau bahwa dia membocorkan dokumen internal perusahaan. Kami percaya bahwa tuduhan yang dibuat terhadapnya dilakukan dengan niat jahat untuk menyakiti artis yang akan debut, dan kami ingin memberitahu Anda bahwa kami akan mengambil tindakan hukum terhadap penyebaran tuduhan yang menyimpang dan informasi palsu terkait dengan ini. Oleh karena itu, kami dengan tulus meminta Anda untuk menahan diri dari pelaporan spekulatif berdasarkan kecurigaan yang saat ini diangkat secara online. Selain itu, tuduhan yang diajukan mengandung pencemaran nama baik karakter seseorang dan dia masih di bawah umur sebelum memulai debutnya sebagai selebriti. Kami ingin menegaskan kembali bahwa kami akan mengambil tindakan hukum tanpa ada kemungkinan penyelesaian. Terima kasih. Tulis Hype dan Source Music. Sebelumnya, Kim Garam dituding oleh warganet melakukan perundungan di sekolah, perokok di bawah umur, dan minuman keras di bawah umur. V mendapat perhatian karena profesionalismenya selama pertunjukan Butter. V BTS sangat gugup selama penampilan grup di Grammy Award ke-64, juga dikenal sebagai Grammy 2022. Tapi, dia tidak membiarkan hal itu menghentikannya untuk menampilkan pertunjukan yang hebat. BTS menampilkan versi Butter bertema agen rahasia di Grammy, dan mereka memukau penonton dengan dance break baru dan keterampilan akting mereka selama sandiwara di awal pertunjukan. Selama bagian dari sandiwara itu, V berbisik di telinga penyanyi Olivia Rodrigo sebelum mengeluarkan kartu dari belakangnya dan melemparkannya ke arah Jungkook. Momen itu menjadi viral hampir seketika, tapi sebagian besar penggemar tidak menyadari betapa gugupnya V selama pertunjukan sampai mereka menonton lagi dan melihat lebih dekat ke tangannya. Saat dia menunjukkan kartu di tangannya kepada Olivia Rodrigo, tangannya terlihat gemetar. Tangannya yang gemetar mengisyaratkan betapa gugupnya dia tampil di Grammy. ARMY mengagumi kemampuan V untuk terlihat tenang selama pertunjukan meskipun dia gugup. Kalau tangannya tidak bergetar, penggemar tidak akan pernah bisa menebak bahwa dia gugup. ARMY turun ke Twitter untuk memuji V atas profesionalismenya selama penampilan Butter. V juga memberikan reaksi terhadap ARMY yang berpikir untuk meninggalkan fandom. Sementara beberapa ARMY berencana untuk tetap bersama BTS selamanya, yang lain mungkin menghadapi saat di mana mereka memutuskan untuk berpisah dengan idola tercinta mereka dan meninggalkan fandom. Hal ini dapat terjadi ketika seorang penggemar mengubah bias dan mulai mengikuti grup lain atau beralih dari menjadi penggemar sepenuhnya. Baru-baru ini seorang penggemar bertanya apa yang akan V pikirkan kalau mereka memutuskan untuk menjadi penggemar dari idola yang berbeda dan tidak lagi menyebut diri mereka sebagai ARMY. Tanggapannya akan menarik hati sanubari penggemar manapun. V mengatakan, "Apakah kamu harus membuangnya? Tidak, tapi kamu bisa menyukai keduanya kan?" Dia memang benar tidak ada aturan untuk tidak menjadi multi fandom. Tapi seorang penggemar dengan cepat meyakinkan bahwa dia tidak perlu khawatir. ARMY mengatakan, "Taehyung lucu meminta kami untuk menyukai keduanya. Jangan khawatir karena kami tidak akan pernah meninggalkanmu." Lalu V menjawab, "Benar, kami Ganbu. Tidurku tiba-tiba hilang." Sama seperti Squid Game seri Netflix, Ganbu bisa berarti teman atau mitra yang bersatu. Dengan kata-katanya yang manis dan tulus, V menunjukkan betapa dia sangat menghargai setiap ARMY. Yang ketiga, BTS belum diminta tampil di pelantikan presiden terpilih Yoon Suk Yeol menurut Komite Transisi Kepresidenan.
Media Korea Selatan sebelumnya melaporkan bahwa BTS telah didekati untuk tampil pada upacara pelantikan Presiden Korea Selatan berikutnya, Yoon Suk Yeol. Tetapi Komite Transisi Presiden mengatakan bahwa BTS belum diminta untuk tampil di upacara tersebut. Park Joo-son, orang yang bertanggung jawab atas Komite Transisi Presiden, muncul di KBS Radio Jujinwoo Live pada tanggal 5 April 2022. Selama acara radio, Park Joo-son menyatakan bahwa mereka mendiskusikan kemungkinan memiliki BTS tampil selama upacara pelantikan Yoon Suk Yeol. Pada 6 April, Kantor Hubungan Masyarakat dari Komite Transisi menyatakan, kami tidak membuat proposal atau kontak dengan agensi BTS sehubungan dengan upacara pelantikan. Kantor Hubungan Masyarakat mengatakan panitia upacara pelantikan melakukan review penyajian acara undangan BTS selama diskusi, tetapi masalah itu tidak pernah dikonfirmasi. Lebih lanjut, Yumas mengatakan bahwa mereka masih membahas rincian upacara pelantikan dan mereka akan mengumumkan rencana mereka setelah mereka dikonfirmasi. Yang keempat, survei Dispatch Korea Selatan tentang apakah tokoh dalam budaya populer harus menerima pengecualian layanan wajib dan kriteria apa yang harus diperlukan untuk mempertimbangkannya. Outlet media Dispatch telah bermitra dengan platform survei online Mbrand untuk melakukan survei mengenai pengecualian wajib militer bagi warga Korea Selatan. Saat ini, pengecualian layanan wajib diberikan kepada tokoh-tokoh dalam kategori seni atau olahraga internasional yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam hal seni, individu yang telah menerima penghargaan penting pada konteks yang diakui secara internasional memenuhi syarat untuk dipertimbangkan oleh administrasi tenaga kerja militer. Sedangkan dalam olahraga, individu yang menempati posisi 3 teratas dalam setiap pertandingan Olimpiade atau Asian Games memenuhi syarat. MMA saat ini mempertimbangkan total 42 konteks seni internasional dalam kategori kualifikasi ini, termasuk 28 kompetisi musik internasional, 9 kompetisi seni pertunjukan internasional, dan 5 kompetisi seni nasional tambahan, seperti untuk seni tradisional Korea. Pada 1995, pemerintah Korea Selatan meloloskan Lee Chang-ho-bil setelah seorang jenius badok permainan papan strategi yang dimainkan di Asia. Lee Chang-ho dipanggil untuk dinas wajib militernya. Banyak individu menganjurkan agar Lee Chang-ho dibebaskan dari wajib militer, mengklaim bahwa tokoh-tokoh penting dalam berbagai kategori seni dan budaya lainnya pantas mendapatkan perlakuan yang sama seperti atlet. Dan sebagai hasilnya, sebuah undang-undang ditambahkan ke Undang-Undang Dinas Militer Korea Selatan yang menyatakan, individu dalam seni atau olahraga yang berkontribusi pada peningkatan prestis nasional dan atau promosi budaya Korea dapat menggunakan waktu yang diperlukan untuk layanan wajib untuk melanjutkan upaya mereka dalam kemajuan bidangnya masing-masing. Lebih dari 25 tahun kemudian, pada 2022, seberapa penting peningkatan prestis nasional dan promosi budaya Korea ke Korea Selatan? 91% peserta survei menyatakan bahwa yang pertama penting bagi Korea Selatan, sementara 95% menyatakan bahwa yang terakhir penting bagi Korea Selatan. Selanjutnya, 89% peserta survei merasa bahwa tokoh penting yang berkontribusi pada salah satu di atas pantas mendapatkan penghargaan tertentu atas kontribusi mereka kepada masyarakat, termasuk 85% pria dan 93% wanita. 85% peserta survei juga setuju bahwa angka-angka ini layak dipertimbangkan untuk pembebasan wajib militer. Tapi 73% peserta survei menjawab tidak tahu apa saja syarat bagi tokoh seni agar dibebaskan dari wajib militer. 76% peserta juga menjawab bahwa mereka tidak mengetahui kompetisi seni internasional tertentu yang memungkinkan pemenang penghargaan dipertimbangkan untuk pengecualian layanan wajib. Ketika ditanya apakah metode yang ada untuk pertimbangan wajib militer perlu direvisi, 70% menjawab iya. Lebih khusus lagi, ketika ditanya 3 alasan kenapa revisi diperlukan, 54% menjawab kriterianya harus lebih spesifik, sementara 46% menjawab kriteria harus mempertimbangkan perubahan generasi, dan 40% menjawab kriteria harus mempertimbangkan budaya populer. Bidang seni atau budaya mana yang harus dipertimbangkan ketika merevisi kriteria yang ada untuk pembebasan layanan wajib? 65% peserta menjawab K-pop, 41% peserta menjawab konten Korea, dan 38% menjawab gukak atau musik tradisional Korea. Selanjutnya, peserta survei diminta untuk menyebutkan tokoh tertentu yang saat ini berkontribusi pada peningkatan prestis nasional dan promosi budaya Korea. 64% bersama BTS, 15% bersama Bong Joon-ho, 9% bersama Sumijo. Bagaimana perasaanmu tentang perlunya mempertimbangkan tokoh-tokoh penting dalam budaya populer pembebasan dari wajib militer? 78% menjawab tampaknya cocok, dan 75% peserta pria dan 81% peserta wanita. Partisipasi juga diminta
berusaha untuk memberikan alasan tertentu atas jawaban mereka. 43% mengatakan terutama faktor ekonomi, sementara 41% mengatakan ini akan meningkatkan status Korea Selatan. 39% menyatakan mereka akan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk bidang masing-masing. Beberapa yang menentang masalah ini menjawab itu akan menjadi perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara biasa, atau beberapa akan mencoba untuk menyalahgunakan hukum. Akhirnya peserta survei bertanya bagaimana pemerintah dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam budaya populer yang layak dipertimbangkan untuk pembebasan layanan wajib. 59% menjawab pengakuan pada upacara penghargaan yang terkenal secara internasional, sementara 25% menjawab penghargaan presiden. Analisis di atas yang dilakukan oleh Dispatch dan Embraer menyurvei 1.000 warga negara Korea Selatan anonim berusia 14 hingga 59 tahun dari tanggal 11 hingga 15 Maret 2022 dan survei dilakukan secara online. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.